Jangan tertipu oleh topi lusuh. Di bawah topi ini menyembunyikan ketajaman bisnis top. Anak laki-laki kulit hitam kecil bernama Bernard ini adalah anak laki-laki yang bersinar sepatu, tetapi perhatikan, dia memilih untuk mendirikan kiosnya di depan ban dengan sengaja sehingga pelanggannya semua adalah orang kulit putih kaya. Dia tidak peduli dengan sedikit uang yang diperoleh dengan sepatu bersinar. Dia bekerja perlahan sehingga dia dapat mendengar rahasia keuangan orang kulit putih adalah berbicara tentang sementara mereka menunggu. Segera setelah mereka meninggalkan bocah lelaki itu, akan menuliskannya di buku catatan. Yang benar-benar dia inginkan hanyalah pengetahuan keuangan berharga yang dia dengar dari mereka. Sejak usia sangat muda dia tahu bahwa impian seumur hidupnya adalah menjadi seorang bankir. Ini adalah Texas pada tahun 1939, tempat di mana orang kulit hitam ditindas oleh diskriminasi. Parah ayahnya mengatakan kepadanya dengan sedih bahwa mimpinya tidak mungkin, tetapi mata Bernard menunjukkan tekad terhadap segala rintangan. 15 tahun kemudian anak laki-laki dewasa itu pindah ke Los Angeles bersama istrinya, Eunice, dan anak-anak. Diskriminasi rasial di sini tidak seserius di rumahnya sehingga dia memutuskan untuk memulai bisnisnya di sini. Keluarga beranggotakan 3 orang harus tinggal di ruang utilitas bobrok salah satu kerabatnya. Masih Bernard berjanji kepada istrinya bahwa mereka akan segera pindah. Dia mulai sebagai agen real estate dan mencari rumah untuk dijual di mana-mana di kota. Melalui pengamatan yang tajam, dia menemukan bahwa komunitas kulit hitam di Los Angeles penuh sesak sementara komunitas kulit putih masih memiliki banyak rumah kosong. Orang kulit hitam memiliki kebutuhan sewa dan kekuatan finansial tetapi tidak ada pasar. Ini adalah peluang bisnis yang besar untuk spekulasi real estate dan menyewa. Dia melihat apartemen milik kulit putih dengan rumput liar di pintu depan, jelas tidak di kondisi yang sangat baik. Masih hanya dia melihat keuntungan dari lokasi rumah yang berdekatan dengan area hitam. Dia pergi ke pemilik dan mengatakan bahwa Anda hanya menyewakan setengah dari apartemen, jadi mengapa Anda tidak menjualnya kepada saya? Saya akan memberi Anda $30.000 sekarang dan saya akan memberi Anda $5.000 lagi ketika saya menyewakan semua kamar. Meskipun pemilik mengagumi idenya, dia tidak ingin untuk melakukan bisnis berisiko. Bernard mengungkapkan pemahamannya sebelum pergi. Dia tiba-tiba melirik kalender pemilik yang menunjukkan bahwa itu diberikan oleh manajer bank lokal sehingga sebuah ide muncul di benaknya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada pemilik dan pergi ke bank langsung di mana dia menemukan manajer yang mengirim kalender. Sekretaris manajer yang mendiskriminasi orang kulit hitam menolak untuk memperkenalkannya kepada manajer. Dia menunggu beberapa jam di pintu ban dan ketika manajer keluar dia menghentikannya. Segera dia mengatakan, saya tahu salah satu pelanggan VIP Anda. Bisnis yang saya lakukan akan menguntungkannya dan saya harap Anda dapat menyetujui pinjaman untuk saya. Tetapi manajer ban menolaknya tanpa berpikir. Malam itu dia menerima telepon dari pemilik. Pemilik bertanya kepadanya, apakah Anda menggunakan nama saya untuk mencoba mendapatkan pinjaman? Dia tidak punya pilihan selain meminta maaf secara tak terduga. Pemiliknya tidak menyalahkannya tetapi mengagumi keyakinannya bahwa dia tidak akan menyerah sampai tujuannya tercapai. Pemilik memutuskan untuk menjamin pinjaman untuknya sehingga dia mendapatkan pinjaman pertama dalam hidupnya dari bank dan membeli properti. Seorang wanita kulit putih tua baru saja pulang dari berbelanja ketika dia melihat seorang pria kulit hitam di pintunya. Apa yang kamu lakukan? Dia bertanya dengan suara tajam. Pria kulit hitam itu menjawab dengan tenang, saya sedang merenovasi gedung apartemen. Wanita tua itu berbicara dengan pekerja wajah yang kejam seperti Anda harus berhati-hati. Bernard menjawab, jangan khawatir, ini adalah bangunan saya dan saya pasti akan merawatnya dengan baik. Tanpa berkata-kata wanita tua itu pulang dengan marah dan polisi datang segera setelah mereka memberitahu Bernard bahwa seorang wanita tua menelepon polisi dan kemudian bertanya apakah dia berpura-pura menjadi pemilik. Dan bertentangan dengannya secara tak terduga Bernard mengeluarkan salinan sertifikat real estate. Ternyata dia telah meramalkan masalah sehingga dia siap. Sebelumnya polisi menyadari bahwa rumah itu benar-benar miliknya sehingga mereka pergi dengan gusar. Malam itu Bernard kembali ke gedung apartemen wanita tua di pintu melihatnya dan segera menyuruhnya keluar karena ini bukan waktunya untuk renovasi. Bernard masih menjawab dengan tenang, saya bukan pekerja renovasi sekarang, saya adalah pemilik.
Wanita tua itu tercengang dan beberapa hari kemudian dia pindah dengan marah karena dia tidak ingin tinggal di gedung yang sama dengan orang kulit hitam. Segera setelah wanita tua itu meninggalkan, Bernard menyewakan rumahnya kepada seorang wanita kulit hitam. Yakin pasar penyewa hitam sangat besar karena dia telah meramalkan bangunan itu cepat terisi dan Bernard memberikan pembayaran tindak lanjut yang dinegosiasikan kepada mantan pemilik yang sangat dikagumi oleh mantan pemiliknya. Dan menawarkan untuk memulai bisnis dengannya. Bernard memilih rumah dan menghitung pendapatan dan pemilik lama menegosiasikan transaksi dan menandatangani kontrak dengannya di depan orang kulit putih. Tidak akan tahu bahwa mereka melakukan bisnis dengan orang kulit hitam dan mereka akan membagi pendapatan. Bernard siap menyetujui kerjasama antara keduanya berjalan sangat lancar dan mereka menghasilkan banyak uang. Segera Bernard juga pindah dari blok apartemen ke rumah besar tak lama setelah memberikan kebahagiaan hidup untuk keluarga tercintanya. Ini adalah kebijaksanaannya ketika seseorang mendiskriminasinya. Dia tidak akan memukul balik karena kemudian dia akan jatuh ke dalam aturan permainan orang lain. Dia ingin memainkan aturannya sendiri. Ekonomi rasional dan keuntungan maksimum adalah tujuan utamanya, namun hidup tidak selalu berjalan lancar dan tantangan dapat muncul kapan saja. Mantan pemilik yang bekerja dengan Bernard sudah tua dan lemah dan mati mendadak. Beberapa bertahun-tahun kemudian ekuitasnya di perusahaan diwarisi oleh istrinya. Wanita ini sangat mendiskriminasi orang kulit hitam dan tidak ingin bekerja sama dengan Bernard. Dia dengan jijik menawarkan untuk membeli saham Bernard dengan harga yang sangat rendah dan jika dia tidak setuju dia akan menuntutnya. Di era itu ketika orang kulit putih dan kulit hitam mengadili siapa yang menurut Anda akan disukai hakim, Bernard tidak mau diperlakukan begitu tidak adil, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke pengadilan, tetapi dia harus menemukan seseorang untuk bersaksi untuk membuktikan hubungan kerjasamanya dengan pemilik lama yang dia pikirkan tentang Menier Bank. Tetapi Menier telah bekerja sama dengan janda dan menghindari Bernard lagi. Bernard yang sangat kecewa. Bernard berdiri di bank dan melihat sekeliling gedung bank yang rapi dan rapi menunjukkan taring diskriminatif yang sistematis di mana-mana hanya karena warna kulitnya. Dia sering dicemooh ketika dia berjalan ke bank memikirkan hal ini. Rencana yang berani secara bertahap muncul di benak Bernard. Ada 4 bank dalam satu gedung dan masing-masing dari mereka telah menutup pintu untuk pria kulit hitam ini. Pada saat ini pikiran Bernard menghasilkan ide jenius. Saya akan membeli gedung ini dan melihat siapa di antara Anda yang berani mendiskriminasi saya lagi. Sehingga Bernard menemukan Joe, pengembang real estate kulit hitam lain di Los Angeles. Memberitahunya rencananya. Pada awalnya Joe berpikir dia keluar dari pikirannya karena harga tanah bangunan itu sangat tinggi dan tidak pernah ada orang kulit hitam yang pernah membeli tanah di Little A pusat kota. Tetapi setelah membahasnya sebentar, Joe menemukan bahwa Bernard bukanlah orang yang delusi tetapi seorang rasionalis yang bijaksana. Mengapa dia ingin membeli gedung ini? Karena selama dia memiliki gedung itu, bank di dalam akan melayaninya. Mereka tidak berani menolak untuk memberinya pinjaman. Mereka juga akan mengungkapkan tren real estate kepadanya sehingga bisnis real estate-nya akan lebih lancar. Joe terkejut dengan idenya, tetapi setelah memikirkannya dia percaya itu akan berhasil. Meskipun dia sangat kaya, dia juga tunduk pada orang kulit putih. Di mana-mana jika dia bisa menginjak bankir kulit putih di tanah putih, dia akan membuat lebih banyak uang. Namun mereka masih tidak dapat menegosiasikan transaksi dengan orang kulit putih secara langsung sehingga mereka membutuhkan orang kulit putih sebagai agen dalam hal ini. Bernard sudah memiliki ide dalam pikiran. Matt yang telah membantunya dengan renovasi orang ini adalah orang jujur. Dia juga sangat ambisius, hanya sedikit tidak berpengalaman sehingga Bernard dan Joe berangkat untuk melatih Matt secara komprehensif, mengajarinya golf sopan santun kelas tinggi, pemikiran matematika dan real estate. Matt hidup di atas untuk harapan dan dengan cepat menjadi mahir dalam golf. Saat bermain golf dia dapat menghitung penilaian real estate seperti seorang pengusaha muda dan menjanjikan di klub golf. Matt bertemu dengan pemilik gedung bank. Tentu saja pertemuan ini juga diatur oleh Joe. Percakapan berjalan dengan baik.
Matt mendapat kesempatan untuk membeli gedung dan sisanya akan dinegosiasikan, tetapi Matt tidak tahu bagaimana melakukannya. Jangan khawatir, sebelum negosiasi Bernard membantu Matt membuat semua persiapan. Dia pertama-tama menghitung jumlah lampu yang menyala di gedung, setelah gelap menghitung tingkat kekosongan bangunan dan kemudian mendapatkan nilai perkiraan bangunan melalui pendapatan tahunan bangunan dan biaya operasi. Bernard menyiapkan angka-angka yang mungkin terlibat dan meminta Matt untuk menghafal angka-angka ini sebelum bertemu dengan pemilik. Sebagai hasilnya, tidak peduli bagaimana bos besar menggertak tentang dia, properti Matt selalu selangkah lebih maju dan memberikan angka pasti yang mengejutkan. Bos besar akuntan di sampingnya juga tercengang. Mereka semua berpikir bahwa mereka telah bertemu dengan seorang jenius matematika dan tidak dapat membodohinya sama sekali. Pada akhirnya Bernard mendapatkan bangunan yang awalnya dihargai lebih dari $2,4 juta hanya dengan $1,56 juta. Sejak saat itu, setiap kali Bernard masuk atau keluar dari gedung presiden, setiap bank akan datang untuk menjabat tangannya kecil yang mempersulitnya di masa lalu. Terkejut dengan dukungan industri perbankan, Bernard dan karir real estate Joe berkembang pesat. Mereka melanggar zonasi ketat segregasi hitam putih Los Angeles seorang diri banyak anak muda dan menjanjikan orang kulit hitam pindah ke lingkungan kulit putih segera setelah mereka bahkan diterima oleh wakil presiden beberapa tahun kemudian. Pada tahun 1963, Bernard membawa keluarganya kembali ke Texas untuk mengunjungi ayahnya Inggris. Setelah makan malam mereka, Inggris mengatakan kepada Bernard bahwa dia bangga dengan prestasinya. Keesokan harinya, Bernard berjalan-jalan di sekitar kota dengan putranya sebelum mereka menyadarinya bahwa mereka berdiri di depan bank tempat Bernard bekerja sebagai anak laki-laki bersinar sepatu. Pada waktu itu Texas adalah tempat paling rasis di Amerika. Mereka bertemu dengan seorang anak laki-laki yang bersinar sepatu seperti yang biasa dilakukan Bernard ketika dia masih kecil. Untuk kejutan Bernard, bocah itu hanya akan bekerja pada sepatu orang kulit putih. Insiden kecil ini menyentuh Bernard dan membangkitkan rasa tanggung jawabnya kepada sesamanya. Dia diam-diam memutuskan bahwa dia harus mengubah status quo dan membantu komunitas kulit hitam di kampung halamannya mendapatkan perumahan yang lebih baik. Keesokan harinya Bernard mengunjungi Joe dan mengatakan kepadanya bahwa mereka harus membeli bank daratan di Texas. Joe berpikir Bernard keluar dari miliknya pikiran untuk bahkan memikirkannya karena rasisme di Texas sangat parah, tetapi Bernard berhasil menunjukkan alasan kuat untuk melakukan pembelian. Pada akhirnya Joe setuju untuk membantu Bernard keluar. Mereka merekrut Matt lagi dan menggunakannya untuk menjadi vokalis mereka. Sekali lagi mereka bertemu dengan pemilik bank Robert Florence Senior dan Junior untuk membahas jumlah kesepakatan. Meskipun kecurigaan, Florence Junior Senior menjual bank ke Matt dan mitranya. Dengan bank daratan yang diakuisisi, Bernard mulai bekerja dan mulai membantu orang-orang Afrika Amerika di kota mendapatkan persetujuan untuk pinjaman. Tampaknya tujuan Bernard adalah untuk membantu rekan-rekannya mendapatkan kesempatan yang adil di perumahan dan bahkan peluang menghasilkan uang. Hal-hal berjalan dengan baik untuk sementara waktu sampai Florence Junior mulai menyelidiki pinjaman yang disetujui bank mereka. Suatu hari Florence mengikuti Matt dan bertemu dengan Bernard dan Joe. Dia menghadapi mereka tentang pinjaman yang mereka setujui dan mengancam mereka dengan surat dari Departemen Keuangan. Dia mengatakan bahwa departemen akan memeriksa operasi bank dalam 1 bulan. Ketika Florence Junior meninggalkan orang-orang, membahas langkah mereka selanjutnya. Selama waktu itu Matt datang dengan saran. Dia menyarankan agar mereka membeli bank lain dan mentransfer pinjaman masalah dari daratan ke bank itu. Mereka membahas pembelian bank Marlon Moore dan Bernard mengatakan masalah utama adalah mengawasi operasi bank. Sebagai tanggapan, Matt menyarankan bahwa dia diizinkan untuk menjalankan bank baru. Bernard mengungkapkan ketidaknyamanannya dengan ide tersebut, tetapi dia akhirnya puas dengan membiarkan Eunice mengawasi Matt. Pada akhirnya Matt dapat menjalankan banknya seperti yang dia inginkan. Keesokan harinya Matt bertemu dengan seorang pengacara dan mulai menandatangani kontrak pinjaman. Pada sinyalnya beberapa saat kemudian Matt menerima telepon dari Florence Junior mengenai klien yang ingin menarik semua uang mereka dari daratan untuk memperburu keadaan. Seorang pemeriksa bank federal tiba di Marlin untuk membantu Matt. Bernard memaksa dirinya untuk berpakaian sebagai petugas kebersihan sehingga dia bisa mendekat selama pertemuan. Sayangnya itu tidak
membuat perbedaan karena pemeriksa menemukan masalah kritis pada beberapa pinjaman. Bernard tidak percaya bahwa pinjaman absurd disetujui. Akhirnya mereka mengetahui bahwa itu adalah Junior Florence yang melakukan selama ini. Ternyata ketika terburu-buru untuk menjalankan banknya, Matt melewatkan protokol dan menggunakan pengacara yang direkomendasikan Florence. Melalui Florence itu dapat menyelinap dalam pinjaman bermasalah. Beberapa saat kemudian Bernard dan Joe memberitahu Matt bahwa langkah paling rasional yang dapat mereka lakukan adalah berjalan menjauh dari Bank Marlin, yang tidak mau membiarkan banknya pergi. Matt membuat langkah tanpa memberitahu rekan-rekannya. Joe mengetahui tentang kepindahannya keesokan harinya dan bergegas ke bank daratan dengan Bernard. Mereka menghadapi Matt tentang pinjaman sementara Florence menonton tontonan dengan ekspresi bangga pada wajahnya. Bernard memberitahu Matt untuk mendapatkan buku-buku mereka, tetapi sudah terlambat. Pemeriksa Bank Federal tiba untuk mencabut lisensi bank daratan untuk beroperasi saat meninggalkan gedung. FBI menangkap Bernard dan Joe. Bernard mencoba untuk berdiri tegak, tetapi itu adalah perjuangan yang beberapa saat kemudian Bernard dan Joe bertemu dengan pengacara mereka. Mereka mengetahui bahwa kasus mereka terseret bersama dengan beberapa politik rasial di negara itu. Sementara itu pembicaraan Matt dengan Senator McClellan tentang bersaksi melawan rekan-rekannya dengan imbalan kebebasannya. Matt merenungkan langkah selanjutnya malam itu dan melakukan panggilan telepon. Matt mengikuti saran McClellan dan bersaksi melawan rekan-rekannya di sidang Senat keesokan harinya. Kemudian hari itu Bernard juga bertemu dengan McClellan dan mendengarkan proposalnya. Dia memberinya pilihan untuk mengambil kesepakatan kekebalan dan mengkonfirmasi kesaksian Matt, atau Bernard dapat mengatakan apapun yang dia inginkan dan masuk penjara. Pada akhirnya Bernard memutuskan untuk mengucapkan kata-kata yang telah disimpan di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Dia berbicara tentang diskriminasi rasial di negara itu. Tak lama setelah itu kekayaan Bernard dan Joe hancur setelah sidang keduanya juga dijatuhi hukuman penjara federal. Florence Jr. membeli bank daratan dengan sebagian kecil dari harga yang dibayarkan oleh Bernard dan Joe. Sementara itu Matt Steiner tidak pernah didakwa dengan kejahatan apapun. Beberapa tahun kemudian Bernard dan Joe keluar dari penjara. Eunice menemukan aneh bahwa kedua pria itu tampak bahagia bahkan setelah kehilangan semua kekayaan mereka. Ternyata itu tidak terjadi sama sekali. Joe mengungkapkan bahwa mereka memiliki properti yang bersebelahan di Bahama. Eunice tidak percaya dan bertanya kepada Bernard, bagaimana itu terjadi? Ternyata pria Matt menelepon malam sebelum kesaksiannya Bernard. Dia memberitahu Bernard tentang kesepakatan senator dan meminta maaf kepadanya. Sebagai balasannya Bernard meminta bantuan mata sebelum pemerintah dapat menyita aset mereka. Film berakhir setelah kami mengetahui bahwa properti perumahan Bernard dan Joe berperan penting dalam perang melawan segregasi perumahan di Liter A dan mereka masih memiliki 2 rumah besar yang bersebelahan di Bahama.